Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat orang-orang ramai membicarakannya. Kata-kata terakhir dari Paus Leo XIV Live, mereka mengejutkan, mengguncang, bahkan membuat sebagian orang merasa skandal. Tapi apa sebenarnya yang dia katakan? Dan mengapa beberapa reaksi terlihat begitu gugup? Dalam video ini, kami akan menceritakan semuanya. Angin baru sedang berhembus di Roma. Bukan angin hangat musim semi yang membangunkan bunga-bunga di bulan Mei, tetapi angin kuat dari Roh, angin yang melintasi abad-abad dan membangkitkan kembali apa yang dikira telah terkubur di bawah abu kompromi. Dari lapangan Santo Petrus hingga lorong-lorong agung Istana Apostolik, sesuatu mulai bergerak kembali. Seolah-olah gereja, setelah bertahun-tahun mengalami apnea doktrinal, akhirnya bisa menarik napas kembali. Nama yang dibisikkan di antara lorong-lorong kuno, di biara-biara yang terlupakan, di meriam pertahanan dan di seminari yang masih hidup, adalah nama Leo. Seorang paus yang baru-baru ini terpilih, namun sudah menjadi tanda zaman. Zaman yang berbeda. Bukan karena baru, tetapi karena sungguh kuno, dalam, Katolik. Angin yang ia bawa bukanlah angin perpecahan, melainkan angin kembali. Kembali pada iman yang menyelamatkan, pada kebenaran yang mengubah, pada gereja yang tidak malu pada Tuhannya. Tidak ada asap dupa sosiologis, tidak ada wangi pers yang menyenangkan. Di sini, yang dihirup adalah doktrin, dan bukan doktrin yang diperbarui, tetapi yang terukir dalam batu. Dan bagi banyak orang yang terbiasa dengan iklim gerejawi yang encer dan akomodatif, perubahan suasana ini terasa seperti angin utara yang menusuk leher, membangunkan, tetapi sungguh tidak nyaman. Leo mengatakan hal-hal Katolik dan itu saja sudah menimbulkan kehebohan. Ia berbicara tentang keluarga dan menyebutnya sebagaimana adanya. Ikatan stabil antara seorang pria dan seorang wanita. Bukan orang tua satu dan dua, bukan persatuan emosional, tetapi bentuk nyata yang selama berabad-abad telah menopang keberadaan masyarakat. Ia berbicara tentang martabat manusia dan membelanya di tempat-tempat yang paling tidak nyaman hari ini. Di dalam rahim ibu dan di ranjang para lansia yang terlupakan. Ia menyebut mereka yang benar-benar tersingkir, bukan yang diciptakan di laboratorium ideologis, bayi yang belum lahir, lansia, orang sakit, pengangguran, imigran. Ia berbicara tentang perdamaian, tetapi bukan dengan frasa-frasa kompetisi PBB, melainkan dengan menyerukan kebenaran dengan huruf besar T sebagai fondasi hidup bersama. Dalam pidato pertamanya kepada para diplomat Vatikan, ia mengguncang istana-istana kaca dari progresivisme gereja. Mengapa? Karena ia berani mengatakan, kebenaran bukanlah konsep abstrak, melainkan pribadi, Yesus Kristus. Dan ketika seseorang sungguh mengucapkannya dan mempercayainya, maka tidak bisa lagi merasa puas dengan dialog demi dialog. Ia menyatakan bahwa kebenaran dan perdamaian berjalan bersama, tetapi hanya jika yang pertama tidak ditukar demi yang kedua. Kejutan, jika memang ada, hanya terjadi di kalangan yang mengira gereja adalah partai progresif dengan nuansa spiritual. Tetapi siapapun yang masih menyimpan katekismus yang usang di laci, tahu bahwa Paus Leo XIV hanya menyatakan hal yang jelas. Namun hari ini, menyatakan hal yang jelas terdengar revolusioner. Di zaman iman yang diencerkan, konsistensi menjadi tindakan pemberontakan. Ada satu bagian dalam pidato Paus Leo kepada para saudara dari sekolah-sekolah Kristen yang tidak luput dari perhatian, setidaknya bagi mereka yang masih mendengarkan dengan seksama kata-kata seorang paus. Ketika ia berbicara tentang kaum muda sebagai gunung berapi kehidupan, energi, perasaan, dan ide, nadanya terdengar akrab, hampir retoris. Tapi kemudian datang titik baliknya. Sang paus secara jelas menunjukkan apa yang menghalangi generasi muda untuk tumbuh sehat dan kuat. Dan ia tidak berlindung di balik slogan-slogan umum. Ia berbicara secara terbuka tentang model hubungan yang dangkal, individualisme, ketidakstabilan emosional, dan pola pikir yang dilemahkan oleh relativisme. Di sini kita tidak bisa pura-pura, tidak ada yang terjadi, tidak ada ilusi samar, tidak ada akrobat semantik. Paus menyebut relativisme sebagai salah satu faktor yang meracuni pemikiran kontemporer.
Ia tidak menyebut nama Benediktus XI. Benar. Tetapi siapapun yang mengenal gereja, yang telah menyaksikan drama budaya selama 20 tahun terakhir, pasti menangkap gema kuat dari ajaran profetik tentang diktator relativisme dalam kata-katanya. Paus. Leo tidak berhenti pada pidato. Ia bertindak, memutuskan, dan ia melakukannya dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahpahaman. Salah satu tindakan pastoral pertamanya adalah pengangkatan seorang uskup muda asal Peru yang religius, pria yang hidup dalam doa dan formasi, Pastor Miguel Ángel Contreras Yar Haruna. Bukan seseorang yang dipilih untuk mewakili kebutuhan dunia, tetapi untuk membimbing jiwa. Sebuah pilihan yang berbicara jelas. Paus menginginkan gembala, bukan manajer spiritual. Tidak hanya itu, sementara para pendahulunya lebih memilih anonimitas fungsional di Santa Marta, Leo bersiap kembali ke istana apostolik. Pilihan yang sederhana? Tidak. Ini adalah pilihan teologis. Karena tempat itu, selama berabad-abad, telah menjadi pusat nyata dari kepemimpinan gereja. Ini bukan hanya persoalan logistik, tetapi simbolis. Paus bukanlah moderator dari suatu majelis. Ia adalah penerus Petrus, dan Petrus, secara visual pun, harus kembali menjadi titik acuan. Dan sementara lantai 2 Santa Marta, tempat yang dahulu menjadi kediaman Fransiskus, kini dikosongkan dan bersiap kembali menjadi tempat tamu takhta suci. Pesannya jelas. Sebuah era berakhir, era baru dimulai. Zaman di mana simbol tidak dikosongkan demi tampil rendah hati, melainkan dipenuhi makna untuk mengingat siapa kita. Siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Kepada mereka yang cepat melabelinya sebagai reaksioner, tradisionalis kaku, atau nostalgia masa lalu, jawaban tenang seharusnya. Leo tidak merusak apapun, ia memulihkan. Tapi hati-hati. Ia tidak memulihkan bentuk-bentuk mati seperti yang dipikir oleh mereka yang menyamakan tradisi dengan museum benda suci. Ia memulihkan kehidupan sejati gereja, yang terdiri dari kekudusan, doktrin, misi, dan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ia memulihkan apa yang disamarkan oleh waktu, bukan karena ketinggalan zaman, tetapi karena menakutkan, karena itu benar. Sebuah rasa syukur yang hidup kepada para raksasa masa lalu yang masih berbicara hingga hari ini. Leo Tribulasi dengan visi sosialnya, Pius X dengan perjuangannya melawan modernisme, Benediktus XIX dengan teologi cemerlangnya. Paus Leo XIV tampaknya mengambil sesuatu dari semuanya. Tapi ia melakukannya dengan visi sendiri, berakar dalam tradisi namun teguh mengarah ke masa depan. Dan di pusatnya bukanlah nilai-nilai Injil yang umum, bukan ide kebaikan bersama. Tidak, di pusatnya adalah Kristus. Bukan ide tentang Kristus, bukan label simbolis untuk mengumpulkan suara. Kristus yang hidup, Putra Allah, satu-satunya juru selamat dunia. Entah dia pusat segalanya, atau semuanya hanyalah sandiwara. Dan Leo tahu itu. Ia mengatakannya. Ia meneriakkannya di tengah dunia dan gereja yang sering lebih memilih kata-kata yang menyenangkan. Maka ya, kita bisa mengatakannya tanpa rasa takut. Angin baru sedang berhembus dalam gereja, bukan angin perubahan semata-mata, tetapi angin yang mengembalikan pada yang hakiki. Dan karena itu pula, angin yang membawa aroma masa depan. Leo berjalan, dan gereja akhirnya mulai berjalan kembali bersamanya. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian menyukai videonya, silakan tinggalkan komentar. Amin. Tuhan memberkati kalian.